Janshari berasal dari bahasa Turki yang berarti pasukan baru. Janshari adalah pasukan elit infanteri pertama di Eropa yang dimiliki oleh dinasti Turki Utsmani, atau yang lebih dikenal dengan Ottoman. Nama Janshari diberikan oleh seorang ulama mukmin pada masa Kesultanan Orhan, yaitu Haji Bektashi. Janshari memiliki keahlian berperang khusus, disiplin, dan loyalitas tinggi kepada Sultan. Karena tugas utama Janshari adalah melindungi dan mengawal Sultan. Bahkan, Janshari memiliki kemampuan menggunakan senjata api pertama. Janshari pertama dibentuk oleh Sultan Murad I pada abad ke-14. Sultan Murad I adalah sultan ketiga dinasti Turki Utsmani yang memerintah pada 1326 sampai dengan 1389 Masehi. Awal pembentukan dan perekrutan Janshari ini dinilai kontroversial namun terkesan brilian. Sultan Murad I menerapkan sistem devshirme. Sistem devshirme adalah praktik pengambilan atau persembahan anak laki-laki sebagai bentuk pajak dari keluarga Kristen di provinsi-provinsi Balkan, Eropa, dan Asia Minor Kesultanan Utsmaniyah, dengan tujuan untuk menyeleksi dan melatih anak yang paling cakap untuk menempati posisi kepemimpinan, baik sebagai anggota Janshari atau sebagai pengurus tinggi kesultanan. Di awal pembentukan Janshari, anak laki-laki non-muslim ini dimualafkan dan dididik secara militer dengan sangat disiplin. Selain latihan fisik, mereka dilatih kecerdasan, seperti halnya bermain pedang, memanah, menunggang kuda, dan menggunakan senjata api. Mereka menjalani pendidikan militer di sekolah terbaik, Asemi Oklan, khusus Janshari di Enderun. Di sekolah ini, taruna muda dipilih sesuai bakat keilmuan mereka, seperti bersenjata, pemanah, artileri, ahli senapan, hingga insinyur, seniman, dan ulama. Namun yang membedakan, prajurit Janshari dilarang untuk berjanggut dan hanya memelihara kumis. Mereka dilatih tetap untuk perang, dilarang keras minum alkohol, berjudi, bahkan sebagian memilih tidak menikah. Kandidat calon Janshari terbaik akan dikirim ke Istana Sultan. Di sana, mereka akan dibentuk sebagai pengawal elit utama Janshari. Tidak heran bila Janshari memiliki keahlian, keistimewaan, dan kemampuan khusus bila dibandingkan pasukan pada umumnya. Pasukan elit permanen pertama di Eropa. Janshari memiliki jiwa kursa dan loyalitas yang tinggi. Janshari ditugaskan untuk menjaga keamanan Sultan saat situasi damai dan menjadi tulang punggung Ottoman saat terjadi perang. Tidak seperti budak pada umumnya yang dibayar secara teratur untuk menjadi pasukan. Runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani dan pembubaran Janshari. Setelah kematian Sultan Sulaiman I, kejayaan Kekaisaran Turki Utsmani mulai meredup. Para pemimpin selepas Sulaiman I dinilai kurang cakap. Sistem birokrasi yang kacau juga berkontribusi atas kehancuran Turki Utsmani. Pemimpin Turki Utsmani setelah Sultan Sulaiman I terlalu nyaman dengan kekuasaan. Mereka jarang terlibat langsung dengan administrasi negara dan peperangan melawan musuh. Mereka terlalu nyaman di dalam istana. Terjadinya pemberontakan di beberapa wilayah seperti Suriah dan Lebanon, dan banyaknya wilayah yang ingin melepaskan diri dan tak lagi membayar pajak dan upeti, membuat kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri jadi terhambat. Praktik korupsi tak terhindarkan lagi. Bagi mereka yang ingin menjadi gubernur, wajib membayar hadiah atau upeti kepada sultan. Bahkan untuk menjadi anggota Janshari, masyarakat sipil bisa membayar upeti, lebih menaikkan status sosial mereka dengan menjadi anggota Janshari. Gerakan nasionalisme mulai muncul di Kekaisaran Turki Utsmani di bawah kendali Mustafa Kemal Pasha, sang perwira militer Turki Utsmani, yang ingin menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Gerakan itu berhasil dan Mustafa Kemal sukses menerapkan sekulerisme di Turki. Kemal Pasha merombak habis-habisan dari bentuk kekaisaran menjadi negara republik. Hingga akhirnya pada 1 November 1922, Kekaisaran Turki Utsmani dibubarkan dan menjadikannya kekhalifahan Islam terakhir di muka bumi.